Selamat datang di channel masapri.com. Kali ini kita membahas metode cash profit TBS per blok dengan elemen harvesting cost. Kami dari LHT Trisakti. Nah, bicara tentang elemen dan struktur cost, kita bisa lihat di sini di kebun itu ada PT, ada bisnis area atau unit maupun profit center dan divisi yang sudah merupakan konstanta di dalam satu blok. Nah, dia nanti ada kegiatan dan subbelajar yang akan di-mapping ke chart of account. Lalu ada pembebanan ke dalam blok langsung, itu cost center, blok per tahun tanam. Elemennya ada 4. Yang satu labor atau upah kerja, tenaga kerja. Yang kedua material atau tools. Yang ketiga transport. Dan yang terakhir adalah orders, bisa saja dari kontraktor dan lain-lain. Seperti apa metode elemen cost tersebut? Nah, ini adalah yang dasar. Yang hijau adalah blok penampung biaya agar bisa kita hitung cash profit per blok, per hektar maupun per kilo TBS untuk profit dan cost-nya. Itu yang satu ada harvesting, 2 ada transport, 3 ada pupuk, 4 pemeliharaan, yang kelima adalah overhead tapi di luar depresiasi, lalu ada depresiasi sendiri ke blok tersebut. Nah, yang satu kita lihat itu elemen, jadi masing-masing dari kelima biaya, karena depresi tidak membutuhkan elemen. 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 itu ada elemen. Nah, seperti harvesting nomor 1 ini elemennya ada labor, tools, transport maupun orders. Tools itu juga kadang orang sebut material, tapi kebanyakan kalau untuk panen selalu tools. Nah, nomor 2 di transport, elemen transport juga ada labor, material, orders. Nah, biasanya di elemen transport ini tidak kita menyebutkan item transport lagi, cukup 3 elemen saja, labor, material, dan orders. Karena transport sendiri akan sirkular jika kita tempatkan elemen transport. Elemen pupuk. Nah, di pupuk juga ada tenaga, ada material pupuknya sendiri, ada transport dan lain-lain, bisa saja dari kontraktor pihak ketiga yang dibutuhkan sehingga terbit biaya tersebut. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan, elemen upkeep. Nomor 4, elemen upkeep itu juga ada 4 item, ada labor, ada material itu seperti chemis, bahan-bahan chemis. Yang ketiga adalah transport, bisa saja untuk mengantar karyawan ataupun mengambil air bahan. Yang terakhir adalah orders. Nah, overhead, elemen kelima. Nah, jadi di overhead itu juga terdiri beberapa elemen. Ada elemen labor, material, transport, maupun orders. Orders itu mungkin seperti perizinan-perizinan ataupun jamuan-jamuan biaya relationship. Dari elemen tersebut, bagaimana penerapannya di dalam sistem Masapri agrobisnis? Coba kita lihat bagaimana metode penginputannya ataupun transaksinya. Ini sebagai contoh. Ini ada 1. Kita lihat. Di sini ada unit bisnis area yang sudah konstanta. Tidak perlu lagi diinput. Lalu di sini ada COA. Ini juga merupakan activity yang kita mapping ke COA. Karena ini adalah jurnal, langsung menggunakan COA tanpa menggunakan master activity. Di sini ada
profit centernya jika biaya tersebut tidak dibebankan di satu kebun, tapi ke kebun yang lain sebagai profit center penampung biaya kebun tersebut. Ini adalah tahun tanam, jadi blok, misalnya ini adalah nomor bloknya, nah, ini adalah elemennya. Kebetulan elemennya ada beberapa, tapi yang dasar itu minimal 4. Nah, ini ada pihak ketiga. Kita lihat di situ, teman-teman, biayanya. Selanjutnya, bagaimana melihat cash profit per blok. Nah, kita coba lihat modul harvestingnya. Kita lihat untuk melihat LM. Nah, ini selanjutnya, ini adalah hasil dari inputan dan transaksi PKM maupun jurnal. Kita lihat di kiri ini adalah luasan hektar by blok, ke bawah itu by bloknya. Oke, contoh, ini adalah SPH-nya per hektarnya. Ini ada total pokoknya, ini production per tonnya, ini adalah harvesting cost. Nah, di sini adalah activity harvesting, pemanenan, pengumpulan buah. Di sini ada labor, nah ini elemen. Labor, elemen. Nah, ini selanjutnya adalah elemen material atau tools, biasanya untuk memanen. Ini adalah elemen transport, pengangkutan panen, pengangkutan orang pemanen, bukan pengangkutan TBS-nya, tapi pengangkutan kegiatan pemanenan. Nah, ini alokasi transport. Nah, ini yang lain-lain dari biaya panen tersebut, biaya pengambilan buah atau pemotong buah. Nah, ini adalah totalnya. Selanjutnya yang kedua adalah transport. Ini transport adalah pengangkutan dari TBS tersebut, hasil panen. Transport hasil panen, pengangkutan TBS. Ini elemennya adalah labor. Kita gedekan dikit. Ada labor. Nah, ada material transport consumption seperti consumption BBM, oli, dan spare part masuk di situ. Nah, ini biasanya di luar lokasi yang dialokasikan. Nah, ini adalah lain-lain dari cost transport. Bisa saja dari pihak ketiga untuk pengangkutan TBS tersebut. Selanjutnya ini adalah total transfer cost-nya. Setelah transport, untuk blok tersebut ada kita kontrol pemupukan, material pemupukan sendiri. Nah, kegiatan pemupukan, ada kegiatan pemupukan, di mana kegiatan pemupukan itu pasti adalah elemen labor, lalu material pupuknya sendiri, seperti dijelaskan tadi di atas, di diagram, lalu transport pupuknya, pengangkutan pupuk, mengantar pupuk, melangsir pupuk, mengangkat karyawan pupuk. Inilah di kegiatan pemupukan. Ini kegiatan pemupukan, ini elemen pupuknya. Elemen transportnya. Lalu ini kegiatan pemupukan, ini elemen lain-lain, seperti misal saja kontrakan pengangkutan pupuknya. Ini total. Kita lihat. Ini selanjutnya adalah upkeep, maintenance, kegiatan maintenance. Yang di atas ini adalah kegiatan, yang bawah ini adalah elemennya. Elemen labor di upkeep. Ini adalah elemen material seperti chemisnya, untuk perawatan gawangan misalnya.
Nah, ini transport untuk kegiatan di atas. Nah, kegiatan maintenance ini adalah activity-nya, ini elemennya. Ini masih kegiatan maintenance, ini adalah elemen lain-lainnya. Dari sini ditemukan total dari satu kegiatan upkeep tadi, pemeliharaan TM. Nah, ini adalah alokasi dari overhead. Nah, overhead sendiri dibagi lagi beberapa elemen juga untuk dibebankan ke blok. Salah satunya overhead ini biar tidak langsung kebun ataupun HO, ada labor, ada material, ada juga transport sendiri. Misalnya perjalanan dinas, nah itu kategori transport dari overhead cost. Ini lain-lain bisa saja perizinan, izin-izin yang merupakan overhead atau biaya tidak langsung ke tanaman. Ini adalah total dari overhead tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah total production di luar dari depresiasi. Jadi di total lagi dia, labornya di total, materialnya di total, dari beberapa kegiatan panen, pemupukan tadi, sama pengangkutan. Nah, ini adalah totalnya. Di luar penyusutan, muncul totalnya by block di sini. Yang paling kanan ini tambahan lagi adalah depresiasi. Nah, depresiasi ini tidak memiliki elemen, langsung ke blok per bulannya dibebankan. Ini bisa saja penyusutan blok itu blok sendiri atau penyusutan dari tanaman, bisa saja alokasi penyusutan dari overhead kantor. Ini total production cost. Nah, ini total production cost sudah termasuk dari penyusutan. Nah, total biaya kegiatan tanaman ditambah dengan overhead ditambah penyusutan. Ini yang warna hijau. Nah, ini juga totalnya ini juga dibagi beberapa elemen. Labor, transport, lain-lain, totalnya ini. Totalnya. Selanjutnya diketahuilah total revenue per blok per bulannya. Lalu dari ada nilai penjualan TBS tersebut, maka didapatlah total cash tunai profit rupiah per bloknya. Lalu ada gross profit. Lalu ada untuk per kilogramnya, total production cost. Ini udah dalam bentuk rupiah per kilo. Nah, itu juga dibagi beberapa elemen. Elemen labor, elemen, jadi breakdown-nya ke elemen material, ada breakdown elemen transport, ada orders. Nah, total production juga, cost per kilonya juga, tadi production di luar, ini cost di luar depresiasi, ini sudah masuk depresiasi, sudah termasuk penyusutan. Nah, elemennya juga ada material, sehingga revenue kilogram, rupiah per kilogram per blok sudah diketahui. Langsung kita bisa tahu rupiah per kilogram blok by blok. Nampak kelihatan ke bawah. Seperti itu. Ini gross profitnya. Sehingga Hilton
per hektarnya diketahui dari berdasarkan membagi luas dari produksi dibagi luas sampai dengan to date-nya, gross profit per hektar dan yield per pokok sampai gross profit per pokok dalam ribuan rupiah by block. Di sini ada kontrol untuk memonitor hasil produksi, pencapaiannya kuning atau hijaunya. Demikian teman-teman dari struktur breakdown antara activity, COA, dan elemen maupun cost center dan profit center tersebut. Terima kasih Indonesia.